coba kalian lihat international standar berikutnya ada definisi yang menyebutkan atau istilah yang disebut sebagai AQL gitu atau acceptable quality level. Ini kalau kalian lihat standar quality control sebetulnya untuk produsen alat kesehatan. Jadi standar ini kalau AQL-nya itu lebih tinggi, maka standarnya menjadi lebih rendah. Gitu. Jadi misalnya seperti ini. Karena AQL itu maksudnya adalah persen dari kerusakan yang bisa ditolerir dalam satu proses pembuatan. Jadi kayak misalnya AQL 2,5 berarti yang bisa ditolerir adalah kerusakan sampai 25 setiap 1000 produk. Kan persen ya, jadi 25 karena persen itu 100, makanya kalau 2,5 untuk 100 produk, maka untuk 1000 produk, karena kita proses produksi alkes biasanya dalam ribuan, ratusan ribu bahkan gitu ya, atau jutaan, maka dinyatakan dalam 1000 produk itu 25 failures. Kalau misalnya dia 10.000 berarti 250. Yang intinya adalah setiap 100 2,5 kerusakan yang masih bisa ditolerir. Jadi kalau dia misalnya IQL-nya 6, lebih tinggi dari 2,5, berarti kerusakan dari setiap 1000 produk adalah bisa 60, gitu kan? Berarti kualitasnya lebih bagus kalau yang AQL-nya 2,5. Karena semakin sedikit kerusakan yang bisa ditolerir. Apa maksudnya kerusakan yang bisa ditolerir? Ya pada saat dia proses produksi, satu lot, misalnya 1000 produk, kemudian ditemukan 24 kerusakan. Kalau AQL-nya 2,5, maka 1000 produk ini masih bisa diloloskan gitu. Karena memang AQL-nya 22,5. Tapi kalau misalnya dia menggunakan AQL 1,5, misalnya gitu ya, dalam 1000 produk ditemukan 24 produk yang cacat, maka 1000 produk ini tidak boleh dilanjutkan, harus dimusnahkan. Jadi AQL semakin kecil berarti kualitas produk tersebut semakin bagus, ya. Dan biasanya memang produk-produk yang yang butuh standar kualitas tinggi itu maka AQL-nya akan lebih rendah. Karena kalau yang kualitasnya tinggi kita biasanya mengarah kepada kerusakan kalau ada gangguan pada produk gitu, kerusakan serius. Nah, kalian lihat di sini ini kurang lebih sama gitu ya. Jadi AQL 0,65 berarti kalau dalam satu lot itu 1.200 sampai 3.200 produk dibuat, maka kalau AQL 0,5 berarti tidak diperkenankan diambil contoh sampel 20, tidak diperkenankan ada satupun yang cacat dari 20 sampel random yang diambil. Karena enggak mungkin 1.200 semuanya diuji gitu kan. Jadi diambil secara random, proses pengambilan randomnya ini kurang lebih sama seperti kalau kalian diajarkan di teknologi gitu ya, di teknologi persediaan obat. Jadi memang diambil secara acak dan tidak boleh ada yang mengalami kerusakan kalau AQL-nya 0,65. Kalau AQL 1,0 maka dari 50 sampel yang diambil hanya boleh 1 yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan kalau AQL-nya 2,5 maka bisa sampai 2 ditemukan yang mengalami kerusakan itu masih dapat ditolerir. Artinya produk tersebut masih diloloskan di pengujian tersebut ya atau di analisisnya. Kalau misalnya dalam satu produksi sampai 10.000 sampai 35.000 produk, maka untuk AQL 0,65 diambil random 80 produk dan hanya boleh 1 yang tidak memenuhi persyaratan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti tabel ini gitu ya. Nah, untuk bahan atau produk-produk yang steril.
Kenapa saya bilang bahan? Karena alkes bisa juga berupa bahan, misalnya reagen, karena itu juga masuk dalam kategori alkes ya. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk produk-produk yang steril gitu ya, ini standar yang sama seperti kalau kalian pelajari di teknologi sediaan obat steril. Jadi di uji mikrobiologi, kalian pernah lihat ada uji mikroba, kemudian sebelumnya itu dilakukan dulu tes viabilitas untuk dilihat apakah medium yang digunakan memang bisa menumbuhkan mikroorganismenya gitu ya, atau mikroorganismenya memang tumbuh dengan mikroba yang kita pakai untuk pengujian itu betul-betul mikroorganisme yang sesuai, jangan sampai mikroorganismenya dipakai ternyata hasilnya nanti alat kesehatannya bagus, tidak ada pertumbuhan, ternyata karena memang mikroorganismenya tidak sudah dilumpuhkan atau sudah lumpuh, jadi belum distandarkan dari awal. Nah, istilah sterilization assurance level ini adalah probability adanya satu unit yang disterilkan tapi tetap tidak steril. Nah, nilai nilai misalnya ini ya 10 pangkat minus 6 untuk produk-produk alat kesehatan yang langsung kontak dengan darah, berarti hanya diperbolehkan dari 1 juta produk hanya satu yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan sterilitas untuk yang memang kontak dengan darah. Sedangkan alat kesehatan yang tidak kontak dengan darah secara langsung, biasanya standarnya adalah 10 pangkat minus 3. Jadi dari 1000 produk ditemukan satu yang uji mikroorganismenya misalnya dia tetap mengandung salmonella gitu ya. Maka dari 1000 produk ini karena hanya ditemukan satu, itu tidak apa-apa, boleh diloloskan untuk dilanjutkan proses penjualannya gitu. Tapi kalau ditemukan lebih dari satu, maka dari 1000 produk tersebut harus dimusnahkan semua. Kemudian metode utama ini sudah dibahas juga di beberapa tugas kalian yang kemarin gitu ya. Jadi makanya saya bilang sudah cukup, sudah alhamdulillah sudah bagus. Nah, 3 metode utama yang dipakai untuk uji mikroorganisme, ini mengingatkan bagi tugasnya yang memang sudah ada tapi yang belum saya sampaikan, bahwa ada 3. Yang pertama adalah uji membran filtrasi, kemudian imersi produk, direct transfer gitu ya, kemudian product flush. Kalau membran filtrasi ini biasanya dipakai untuk alkes-alkes yang mengandung pengawet. Jadi tidak menjadi pilihan pertama untuk uji mikroorganisme dari alat kesehatan. Tapi kalau alkes tersebut mengandung pengawet, baik itu yang bersifat bakteriostatik atau fungistatik, maka harus dipilih metode membran filtrasi ini. Membran filtrasi di uji mikrobiologi di mata kuliah mikrobiologi kalian sudah dapat gitu ya. Jadi memang di membran filtrasi kemudian ditransfer ke medium yang sesuai, baik itu fluid FTM ya atau soybean casein digest. Kemudian diinkubasi. Nah, ini adalah metode yang kedua, direct transfer. Ini adalah metode yang paling direkomendasikan untuk alat kesehatan. Kenapa paling direkomendasikan? Karena memang tidak dilakukan terlalu banyak modifikasi gitu ya. Jadi kalau di metode direct transfer, langsung alat kesehatan tersebut dicemplungkan ke dalam media. Jadi keseluruhan alat. Kalau misalnya alatnya terlalu besar, maka bisa dipotong-potong. Ya. Tapi memang dimasukkan langsung ke dalam mediumnya dan diinkubasi. Kemudian metode yang berikutnya adalah flush sterility. Jadi di sini untuk alat-alat yang memiliki tube. Jadi kalau ada tubenya, maka harus di-flush dulu, harus dibilas dulu.
Kemudian nanti difiltrasi lagi dan diinkubasi. Kalian kemudian ada juga yang disebut sebagai tes bioburden. Nah, ini tes biasanya dilakukan untuk melihat apakah uji atau proses sterilisasi yang kita lakukan, yang dilakukan di rumah sakit itu telah sesuai atau tidak gitu. Jadi misalnya, sorry waktunya sudah hampir habis gitu ya. Jadi kalau sedikit lagi akan saya perpanjang di Zoom berikutnya. Jadi di sini tes bioburden biasanya dilakukan di rumah sakit. Kenapa? Karena kalau rumah sakit itu alkesnya dipakai ulang, kan? Jadi alat-alat bedah. Ini kalau kalian lihat di sini hasil pengujian, kalau dicuci 1 kali, pencucian 2 kali, kemudian dilihat mikroorganisme yang tertinggal itu seperti apa. Kenapa harus dilakukan pengujian seperti ini? Karena kalau rumah sakit kan alkesnya dalam jumlah besar ya, jadi kalau terlalu panjang proses pencucian, maka air yang digunakan terlalu banyak, kosnya terlalu besar. Tapi kalau pencuciannya juga terlalu sedikit, jangan sampai proses pencucian ini begitu disterilkan ternyata meninggalkan medium-medium yang masih memungkinkan mikroorganisme itu tumbuh gitu. Padahal tentu saja alkes-alkes yang digunakan di rumah sakit kita butuhkan kalau memang tingkat sterilitasnya tinggi, maka misalnya alat-alat bedah itu harus disterilkan dengan 1 pangkat 10 pangkat minus 6 gitu ya. Jadi sama seperti standar alkes yang baru. Nah, ini contohnya, jadi kalau membran filtrasi, jadi setelah diambil membrannya, kemudian diinkubasi, dilihat setelah diinkubasi berapa lama, ini kalau dia mengandung bakteri-bakteri gitu ya, kemudian tadi yang mengandung kapang kamir, kemudian kalau langsung direct transfer, contohnya seperti ini, langsung dimasukkan alkesnya, kemudian ini alkes yang sudah disterilkan atau alkes yang baru diproduksi yang sudah disterilkan, kemudian diinkubasi dan dilihat pertumbuhan mikroorganismenya. Nah ini uji selanjutnya, mohon maaf saya hentikan dulu gitu ya, jadi waktunya habis.